Hi guys, I'm CV and welcome to my channel Christian Victorious. Jalan-jalan ke kota Binance, cakep. Bang, sejak kapan Binance jadi kota, bang? Canda ya, jadi pembuka lah biar nggak pusing ya kan. Nah, jadi balik lagi dan tadi di video yang tadi aku udah bikin untuk closing besok, prediksi untuk besok. Dan hari ini aku bakal membahas bagaimana jika perang selesai, apakah kita bisa bull lagi. Nah, kita nggak terlalu pentingkan masalah teknikal ya. Kita nanti bakal bahas full fundamental dan bukan fundamental ya, full news dan juga dampak serta ekonomi makro atau ekonomi mikro yang bakal terjadi dalamnya. Oke. Nah, jadi di sini ya kita lihat dulu harga pada malam ini ya sekitar jam setengah 8 dan mungkin nanti uploadnya ya mungkin kurang lebih jam 8. Ya BNB masih di level 5.400-an, Bitcoin masih di sini-sini aja. Ethereum masih stay ya, belum dikasih di 38 juta, masih 3940. Ya Luna juga 1 jutaan, ada di 12.000, Solana 1,3, Shiba 0,3, Perak ya, dan di Phantom di 24.000, masih dikit lagi stabil ya. Ini Phantom lumayan stabil sih sebenarnya di area 23.000 sampai 28.000 itu lumayan stabil. Oke. Nah, yang di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada bear div ya, teman-teman. Nah, udah mulai nih. Nah, ini udah bear div, ini hidden bear div, ini bear div ya. Jadi nanti kita lihat chartnya, oke? Nah, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang mau daftar di Binance, yang bilang Binance itu ilegal lah segala macam, ya it's okay ya. Kalau teman-teman nggak mau main di sini tuh nggak masalah. Cuman carilah market yang bagus. Tapi kalau aku merekomendasikan ini, karena apa? Karena dia centralized ya. Jadi biarpun ilegal di Indonesia, setidaknya dia bukan top 4 untuk berjudi atau nilep dana ya. Sebenarnya Binance ini di backup cuman satu, teman-teman, dia juga bikin izin di Indonesia, cuman itu aja. Bang, kalau tiba-tiba suatu saat Binance tutup gimana? Ya kalau menurut aku nggak bakal ditutup karena udah pernah diblokir Indonesia sekali. Mereka ganti domain, dulu binance.com, sekarang binance.me, yang mana ya ini tuh ada penjelasannya semua kenapa mereka tidak bikin izin di Indonesia, dan banyak juga negara yang tidak dibikin izin oleh si Binance ini ya. Jadi murni bukan dia karena dia bukan dia ilegal karena dia perjudian atau tempat yang gak aman atau gimana ya. Beda sama Binom Tot sebelah yang teman-teman main, yang suka banget dan idola teman-teman yang udah dipenjara dengan vonis 20 tahun itu ya. Ini beda ya teman-teman ya, beda sekali lagi. Ini market dengan murni exchange nomor 1 di Indonesia. Dan pertanyaannya, apakah Binomo trading binary option nomor 1 di dunia? Tentu saja tidak ya, itu trading ampas gitu. Oke, bukan trading ampas, gambling ampas ya lebih tepatnya. Oke, nah jadi langsung aja ya kita bakal bahas Bitcoin. Ya teman-teman, di sini tadi ya ada bull div sebelah sini dan sekarang udah lumayan tinggi loh. Ya tadi aku cek ya di video tadi sore, teman-teman bisa lihat lagi nanti videonya sebelum video ini, itu naiknya baru sekitar 1,7% dan sekarang kalau dihitung-hitung udah sampai 3%-an. Ya artinya udah lumayan bagus untuk pergerakan si Bitcoin ini. Nah, jadi di sini udah berapa banyak candle hijau dan sekarang udah tiba di resist, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya, ada dua kemungkinan ya, naik untuk dibanting besok pagi atau memang naik dan menjebol resistnya. Nah, pertanyaannya sekarang fake nggak, Bang, gitu kan. Nah, kita gambar dulu nih guys ya resistnya biar jelas. Oke, nah kita hapus dulu yang di bagian di sini karena udah sampai target. Nah, ini ada resistnya ya, satu lagi yang di bagian atas itu belum ketembus. Ya, dia sekarang lagi di sini. Kira-kira masih sanggup tembus nggak? Ya, kalau dilihat secara indikator, teman-teman bisa lihat stochnya di time frame 1 jam udah overbought ya. Nah, kita lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam masih mau naik, Bang, atau baru mau naik? Oke, di sini mungkin bisa kita bilang ada bull div-nya, guys. Ya. Di sini bisa kita bilang ada bull div-nya. Tapi kalau untuk time frame 1 jam, kelihatan udah terlalu jenuh ya. Dan bisa jadi dia bakal correction. Kayak gini bentuknya. Nah, ini kalau misalnya tiba-tiba kepentok ya, hijaunya kepentok lagi lalu balik arah. Dia juga didukung kenapa harus turun dari stochnya ya. Nah, jadi tinggal siap-siap bentar lagi nge-short ya di area 39.600 kalau mampu,
atau 39.500 juga udah oke nih sebenarnya nge-short. Oke, jadi aku coba pasang dulu ya. Cicilan pertama kita nyicil 3 kali guys. Next kita bakal entry di sini short. Oke, kita pasang dikit dulu ya. Entry pertama kita nge-short. Oke, dapat di harga sekitar 39.500 ya. 508 kan aku instan tadi. Oke, nah jadi pertanyaannya adalah kira-kira kalau setelah perang bisa nggak harga Bitcoin itu naik? Oke, kita lihat dulu guys ya. Secara algoritma Bitcoin itu adalah koin yang tidak bisa setiap tahun kita sandingkan dia bakal punya cycle memanjang atau lightning cycle ya. Itu beda sama saham, beda sama yang lainnya ya. Di kripto itu kita kenal sebagai bubble dan itu nyata. Sekali lagi history repeat itself kalau kata Master Gema Astronancy ya. Artinya apa? Kalau Bitcoin udah membentuk history dia pernah bubble ya, dia bakal bentuk history bubble lagi guys ya. Nah, jadi bubble-nya itu bukan bubble nggak bakal naik. Kalau beda ya sama saham yang pernah naik jatuh ya, itu beda. Tapi kalau di Bitcoin dia jatuh untuk terbang guys ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi dia jatuh setiap sekali setelah 4 tahun dia menunggu naik ya, dia jatuhnya kayak gini, dia bakal terbang lebih tinggi lagi. Misalnya di sini untuk tahun 2024-2025 dia bakal jatuh lagi nih guys, dan dia bakal bentuk yang lebih tinggi lagi. Dia bakal selalu setiap 4 tahun sekali dia bakal all time high. Kira-kira bisa nggak bang? Enggak, 4 tahun dia all time high. Sepertinya secara algoritma atau historical itu belum pernah ya. Sekali lagi nih tanda kutip nih, belum pernah secara historical. Nah, tanda kutipnya tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi di masa depan. Kapan bang? Gitu kan. Nah, bisa saja satu, ketika Bitcoin semuanya supply-nya sudah habis tertambang. Itu kemungkinan possibilities yang pertama. Dan possibilities yang kedua adalah ketika suatu saat ya, Bitcoin udah dianggap sebagai mata uang asli dan tidak lagi sebagai komoditas. Kalau sekarang di Indonesia Bitcoin itu kan dianggapnya sebagai komoditas. Memang udah ada beberapa negara yang memperlakukan Bitcoin sebagai mata uang asli atau media pembayaran atau alat transaksi ya, tapi di Indonesia masih dianggap sebagai komoditas. Tidak cuma di Indonesia tapi masih banyak negara ya. Nah, jadi ya bisa aja sebenarnya kalau kita perhatikan ya, habis perang dia bakal naik. Tapi satu teman-teman ya, naiknya dengan kutip ya, tanda kutip teman-teman. Bentar. Oke, kita lihat naiknya ini adalah tanda kutip ya. Tanda kutip naiknya. Tanda kutip kalau misalnya kita berandai-andai Bitcoin itu memiliki suatu power di mana orang beli, dan ini kenapa naik ya, ini kemarin diserok ya untuk donasi kepada Ukraina gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari perjalanan atau dari historical yang pernah ada, Bitcoin nggak pernah ya, sekali lagi ya, Bitcoin nggak pernah ada yang namanya nggak pernah ada yang namanya dia melenceng daripada cycle yang ada saat ini ya. Sesudah perang pun dia pasti ada. Karena apa? Karena itu adalah salah satu bentuk atau bukan bentuk ya, salah satu price action atau dampak ya. Orang senang ya, kalau market happy mood gitu kan pasti bull gitu. Tapi kalau ada bad news, kalau ada sentimen-sentimen negatif, itu udah pasti ya arahnya price actionnya kita lihat sendiri gitu. Oke. Nah, jadi sekarang di area 39.500-an ya. Ada peluang misalnya kalau mau jebol di atas 40.000 ya, minimal Bitcoin di sini kalau closing di atas 40.000 bisa jadi beberapa hari ke depan kita bisa merasakan bull trend ya, bukan bull year ya. Sekali lagi tanda kutip ini bull trend. Bull trend kayak gimana bang? Bull trend itu kayak gini, yang naik nanti ada sampai titik jenuhnya lagi, entah di sini lagi atau di sini ya dia turun gitu kan. Nah, jadi jawabannya adalah apakah bisa Bitcoin naik lagi? Tentu saja jawabannya adalah bisa. Ya, tapi satu, Bitcoin naik bukan untuk membentuk all time high baru, karena all time high-nya udah ada sebelumnya, dan kita bakal melihat all time high lagi kapan? Ya, di next bullish year. Oke? Kira-kira gitu aja penjelasannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.